Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 90, Allah telah berfirman, sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, tentang seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dibenci oleh pendeta dan pemeluk aliran Syiah, Umar bin Khattab radhiyallahu menggabungkan antara takut dan berharap. Umar bin Khattab radhiyallahu pernah mengatakan, seandainya seorang penyeru dari langit memanggil, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan masuk surga seluruhnya, kecuali satu orang. Maka sungguh aku takut bila itu adalah diriku. Dan seandainya sang penyeru itu mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian semua akan masuk neraka, kecuali seorang, maka aku berharap ia adalah diriku. As-Sabah 154. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Umar juga pernah mengatakan, setiap hari telah dikatakan telah meninggal dunia fulan dan fulan, dan pasti suatu hari kelak akan dikatakan telah meninggal dunia Umar. Sungguh telah benar apa yang Umar katakan, karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan Umar pun mengetahui secara yakin bahwa kelak ia akan dibunuh dan syahid di jalan Allah, karena Rasulullah SAW telah memberitakan kabar gembira tersebut jauh-jauh hari sebelumnya. Satu hari Rasulullah SAW naik ke Bukit Uhud, dan bersama beliau SAW ada Abu Bakar radhiyallahu, Umar radhiyallahu, dan Utsman radhiyallahu. Tiba-tiba Uhud bergetar, lalu Rasulullah SAW menghentakkan kakinya seraya mengatakan, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, siddiq, dan 2 orang syahid. Surah Hadis Al-Bukhari. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, sungguh apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW benar-benar terjadi. Umar meninggal dunia karena dibunuh oleh seorang budak Majusi. Ia adalah Abu Luhwa, seorang budak milik Mughirah bin Syu'bah. Ia memiliki keahlian membuat senjata, dan setiap harinya Mughirah membebankan kepadanya sebanyak 4 dirham. Suatu hari Abu Luhwah bertemu dengan Umar seraya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sungguh majikanku telah memberiku beban yang berat. Bicarakanlah keberatanku ini kepadanya. Namun Umar mengatakan, berbuat baiklah kepada majikanmu. Padahal sebenarnya Umar pun berniat untuk datang menemui Mughirah dan berbicara kepadanya. Mendengar jawaban Umar tersebut, budak itu pun marah. Ia bergumam, keadilan Umar merata kepada semua manusia, tetapi tidak kepadaku. Ia berencana untuk membunuh Umar. Ia pun membuat anak tombak. Hingga pada suatu hari ketika waktu sholat subuh, budak itu melancarkan rencana jahatnya. Tatkala Umar berkata kepada para sahabat, rapatkan saf-saf kalian. Belum lagi sempat ia bertakbir, tiba-tiba Abu Lu'ah datang mengayunkan tombaknya hingga Umar terjatuh. Kemudian
Abu Lu'lu'ah pun menusuk para sahabat secara membabi buta hingga berhasil melukai 13 sahabat, 6 diantaranya meninggal dunia. Sahabat mencuri hati yang berbahagia. Kemudian Umar dibawa ke rumahnya ketika matahari sudah hampir terbit. Abdurrahman bin Auf mengimami sholat dengan membaca 2 surah yang terpendek. Umar diberi minum perasan kurma, tetapi keluar lagi dari arah lukanya. Kemudian diminumkan susu, tetapi susu itu juga keluar dari lukanya, hingga akhirnya ia pun meninggal dunia. Benarlah apa yang dikatakan Umar bahwa pada suatu hari itu telah dikatakan telah meninggal dunia Umar. Demikian juga yang terjadi pada kita. Suatu hari kelak akan dikatakan telah meninggal dunia ayah kita, ibu kita, diri kita sendiri. Wallahu bisawab. Sahabat mencuri hati yang berbahagia. Sesungguhnya aku, Muhammad, yang paling mengenal Allah, dan akulah yang paling takut kepadanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Betapa minimnya rasa takut kita kepada Allah semata karena kebodohan kita sendiri. Tidak tahu ilmunya, tetapi kita dengan sadar dan santai telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Sesungguhnya rasa takut kepada Allah merupakan ibadah yang hendaknya dipahami setiap mukmin. Orang yang takut kepada Allah adalah sifat orang yang bertakwa dan bukti keimanannya. Rasa takut itu timbul karena pemahaman akan ilmu Allah. Mereka yang memiliki rasa ma'rifatullah yang mendalam akan semakin takut kepada Allah. Hanya mereka yang berilmu atau ulama yang mengenal dan takut kepada azab Allah kelak. Sahabat mencuri hati yang berbahagia, semoga saja narasi ini dapat memberikan manfaat kepada kita, sehingga kita dapat terus meningkatkan kebaikan-kebaikan dari hari ke hari. Karena ada satu yang pasti di dalam kehidupan kita adalah kematian. Semoga semua ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.